Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Erupsi sekunder kembali terjadi pada Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya banjir lahar dingin terjadi hingga mengganggu aktivitas warga. Ini Pak, Kali Lanang tambah merajalela. Posnya pagi nggak kelihatan. Asap pekat bercampur abu vulkanik membubung hingga membuat jarak pandang terganggu. Akibatnya jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sempat ditutup lantaran membahayakan pengendara. Salah satu pengendara yang nekat melintas panik dan berusaha menjauh dari puncak erupsi. Selain berdampak pada jalur Lumajang Malang, 2 rumah yang berada di tepi jalur aliran lahar juga rusak tersapu material banjir. Warga dusun Sumber Langsep, Lumajang panik saat lava panas akibat erupsi Gunung Semeru memasuki permukiman mereka. Ayo, Dulian, ayo! Inilah detik-detik saat lava panas Gunung Semeru memasuki wilayah Sumber Langsep, Lumajang, Jawa Timur. Di Timur! Warga yang panik mencoba menyelamatkan diri serta hewan ternak mereka. Masuk pemukiman. Burini umi cari pin. Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Akibatnya jalur Lumajang Malang melalui jembatan Geladak Perak sempat ditutup lantaran dipenuhi abu vulkanik hasil letusan sekunder. Asap pekat bercampur abu vulkanik membumbung tinggi hingga membuat jarak pandang di sekitar jembatan Besuk Koboan atau Geladak Perak yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang terganggu akibat letusan sekunder Gunung Semeru Jumat siang. Akibatnya jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sempat ditutup lantaran membahayakan pengendara. Kandani wong! Bahaya iku panas! Mau evakuasi mobil. Ayo cepat teko anu. Salah satu pengendara yang nekat melintas akhirnya menabrak bahu jembatan lantaran jarak pandang tertutup abu vulkanik. 1, 2, 3. Banjir lahar hujan terjadi usai wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Data Pos Pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai amplitudo maksimal 35 mm. Selain berdampak pada jalur Lumajang Malang, akibat banjir lahar ini, 2 rumah yang berada di tepi jalur aliran lahar rusak tersapu material banjir. Terjadi hujan deras di puncak Semeru. Akibat luncuran hujan itu menimbulkan letusan sekunder. Amplitudo maksimal yang terpantau terakhir sampai 35, jadi amak 35 begitu ya. Amak 35 ini sudah tergolong besar, sehingga letupan-letupan sekundernya juga besar, dan itu sudah melewati jembatan Besuk Koboan. Ayo keroyok, ayo. Kalau air sudah mengecil. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Lumajang masih melakukan asesmen terkait dampak kerusakan akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras mengguyur Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan belasan rumah terendam banjir. Tak hanya rumah, banjir juga mengakibatkan sepeda motor dan gerobak pedagang terbawa hanyut. Inilah detik-detik pemotor dan kendaraannya terbawa arus banjir yang terjadi di kota Sukabumi, Jawa Barat.
Sejumlah warga berupaya menyelamatkan korban yang terbawa banjir. Derasnya air membuat kendaraan roda 4 mogok di tengah jalan sehingga membuat pengendara terjebak di dalam mobil. Kejadian itu membuat warga yang berada di lokasi kejadian panik dan meminta pertolongan warga lainnya. Tak hanya itu, banjir juga membuat gerobak milik pedagang ikut terbawa hanyut derasnya arus banjir. Selain itu, hujan deras membuat belasan rumah yang berada di Kelurahan Selabatu terendam banjir setinggi setengah meter. Nggak ketahan, air di belakang bisa langsung masuk. Terus dari depan juga masuk air. Airnya dari selokan atau dari mana? Selokan. Setinggi ini pernah nggak sebelumnya, Pak? Belum, baru hari ini banjir segini gitu kan. BPBD Kota Sukabumi terus memantau perkembangan banjir dan menghimbau warga untuk selalu waspada. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Sungai Citarum meluap, ribuan rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat terendam banjir hingga 1,5 meter. Banjir luapan Sungai Citarum merendam ribuan rumah warga di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Dayakolot, Bale Endah, dan Bojong Soang. Di Kampung Lewi, Bandung, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, ketinggian air mencapai hingga 1,5 meter Kamis malam. Banjir juga merendam jalan perkampungan hingga aktivitas warga terganggu. Pemkab telah membangun kolam penampungan air namun belum bisa menjadi solusi banjir luapan Sungai Citarum. Tak hanya banjir, longsor juga menerjang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hingga membuat akses penghubung 2 desa di Kecamatan Cililin terputus. Akibatnya ratusan warga desa terisolasi, tak bisa mengakses layanan pendidikan, kesehatan, hingga memutus akses ekonomi. Masyarakat diimbau agar waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi di masa pancaroba. Dari kajian BPBD, wilayah Bandung Barat termasuk rawan bencana longsor, banjir, dan angin kencang. Ya, pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia, PMI Jakarta Pusat yang didukung MNC University menggelar pelatihan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan bagi Palang Merah remaja. Penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan sangat penting dikuasai oleh generasi muda agar mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ratusan anak muda dari Palang Merah Remaja se-Jakarta Pusat sangat antusias mengikuti pelatihan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang digelar di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Pelatihan AI ini diselenggarakan oleh MNC Peduli bekerjasama dengan PMI Jakarta Pusat yang didukung MNC University. Pelatihan AI ini merupakan sebuah program bertajuk Bikin Kita Jadi Cerdas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan adaptasi digital, memperkuat komunikasi publik, serta mengoptimalkan peran relawan dalam kegiatan kepalang-merahan di era teknologi. Kegiatan ini sangat bagus sekali untuk menumbuhkan minat anak-anak terhadap teknologi, khususnya kecerdasan buatan. Diharapkan dari kecerdasan buatan ini anak-anak bisa menemukan passion maupun hobi yang nantinya akan mendukung dia untuk menjadi misalnya seorang pelaku ekonomi kreatif di masa depan. Aku bisa menggunakan AI lebih baik dan mungkin dengan acara hari ini PMI bisa menggunakan AI untuk alat bantu sesama manusia. Pelatihan AI di era teknologi juga sangat penting untuk generasi muda agar mereka menguasai literasi digital sehingga mampu melawan berbagai berita hoax di dunia digital. Jadi MNC University hadir di kali kedua kali ini untuk memberikan materi kepada teman-teman PMI mengenai AI. Di mana ini lanjut dari materi pertama. Harapan kami dengan mengajarkan AI ini kepada PMI ini sebagai garda terdepan dalam membantu dan menolong bisa membedakan mana berita yang asli dan mana berita yang palsu. Harapan saya sih semoga setelah ada acara atau workshop ini tidak ada yang menggunakan AI dengan disalahgunakan gitu. Jadi kita harus menggunakannya dengan baik dan tidak menggunakan AI dengan buruk. Pelatihan AI yang digelar MNC Peduli dan MNC University ini diharapkan dapat menumbuhkan minat generasi muda terhadap teknologi, terutama bisa memaksimalkan kecerdasan buatan untuk hal-hal positif. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan.